Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali di dalam acara Santapan Rohani. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar bersama dengan firman Tuhan. Kami bersyukur untuk kesempatan hari ini Bapak. Kami diperkenankan oleh Tuhan untuk datang berkumpul bersama dengan anak-anak-Mu yang telah percaya kepadamu. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Tuhan tolong berikan pewahyuan kepada setiap kami supaya kami dapat mengerti akan menjadi rencana-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk kesempatan ini kita akan kembali dengan firman Tuhan dengan satu tema, berkat, doa, dan penyembahan. Ya. Berkat, doa, dan penyembahan. Pelajaran ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasal 8. Ya, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ya, judul di atas dalam kitab lain, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus turun dari bukit, disambut oleh orang banyak. Mereka berbondong-bondong mengikuti Yesus. Tetapi di tengah-tengah kerumunan orang banyak itu, di tengah-tengah orang yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu, ada seorang yang sakit kusta. Saudara, kalau berdasarkan kitab Taurat, orang yang sakit kusta itu tidak diperkenankan untuk bertemu dengan orang umum, dengan orang kebanyakan orang. Kenapa? Karena sakit kusta itu yang pertama dianggap itu penyakit yang membahayakan, bisa menular. Yang kedua, penyakit itu dianggap penyakit akibat daripada perbuatan dosa. Sehingga setiap orang yang kena penyakit kusta, dia harus dikucilkan, dia harus disingkirkan dari antara kebanyakan orang. Tetapi ketika itu ada seorang, Alkitab mengatakan, ya, orang sakit kusta itu datang kepadanya, lalu sujud menyembah dia. Ini saudara, ada perbedaan. Ada yang membedakan antara orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus dengan orang yang sakit kusta. Di tengah-tengah dia merasakan sakitnya itu, dia berusaha untuk mencari Yesus. Pertama kali dia sujud menyembah. Sembah sujud di hadapan Allah. Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu yang membuat hati Yesus tergerak hatinya. Ketika orang sakit kusta berkata, "Tuhan, jikalau Engkau mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Kenapa orang kusta ini berani berkata?
kepada Yesus, jikalau engkau mau, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Saudara tahu, karena orang kusta ini melihat sesosok pribadi Yesus yang sesungguhnya Yesus adalah pribadi Allah sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia. Karena yang namanya penyakit kusta itu tidak bisa disembuhkan. Tidak ada satu manusia yang bisa menyembuhkan pada saat itu. Tapi Yesus dapat mentahirkan. Kenapa? Karena Dia Allah yang menjadikan manusia. Dan Dia menjadi manusia. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Orang yang kena penyakit kusta ini, mereka mau sujud menyembah di bawah kaki Yesus. Maka Yesus mentahirkan dia. Setelah orang kusta ini ditahirkan dari kustanya, Yesus berpesan. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, ingatlah pesan yang pertama kali, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yesus berpesan, ya, Yesus berpesan. Alkitab mengatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, janganlah engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun. Yang kedua, tetapi perlihatkanlah dirimu kepada imam. Perlihatkanlah dirimu kepada imam bahwa kamu sudah tahir, sudah bebas dari sakit kustanya itu. Dan yang ketiga, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Musa. Saudara, kenapa Tuhan Yesus memerintahkan orang yang sakit kusta ini untuk memperlihatkan kepada imam? Dan yang kedua, dia harus mempersembahkan kurban sesuai dengan perintah Musa. Saudara tahu, karena pada zaman Tuhan Yesus waktu itu adalah masih zaman hukum Taurat. Seluruh kegiatan aktivitas bangsa Israel semuanya berada di bawah hukum Taurat. Semua berada di bawah hukum peraturan hukum Taurat. Tidak ada satupun yang akan terlepas dari peraturan hukum Taurat. Jadi kalau orang menyatakan dirinya sudah tahir dari kustanya, dia harus mempersembahkan korban. Korban bakaran, korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban pendamaian. Saudara, itu yang dilakukan oleh si penyakit kusta. Setelah dia tahir dari kustanya. Kenapa Yesus perintahkan itu? Karena anugerah belum turun. Yesus belum mati di kayu salib. Anugerah itu turun, anugerah itu datang setelah Yesus mati di kayu salib. Dia dikuburkan, hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, dan hari yang ke-40 dia naik ke surga. Hari yang ke-50 dia mencurahkan kuasa Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya di atas loteng Yerusalem. Dan gerakan Roh Kudus itu terus bergerak maju sampai hari ini masih disebut zaman anugerah. Dan sekarang ini zamannya zaman anugerah, zaman kemurahan. Ya, jadi kalau sekarang ini ada orang yang kena sakit kusta, lalu tahir dari sakit kustanya, tidak harus membawa korban
seperti yang diperintahkan Musa, tidak. Kenapa? Karena Yesus sudah berkorban buat saudara dan saya, untuk menebus dosa saudara dan saya. Dengan kuasa darahnya kita diselamatkan dari kuasa dosa, kita diselamatkan dari kuasa maut, kita diselamatkan dari kuasa apapun yang mengikat saudara. Oleh sebab itu, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus. Ya, orang sakit kusta tadi, dia harus mempersembahkan korban seperti yang diperintahkan Musa. Bayangin kalau dia tidak punya uang, keluarganya nggak punya apa-apa, bagaimana? Apakah dia bisa? Ya, tapi saya percaya apa yang Tuhan katakan kepada orang kusta, pastilah Tuhan tahu kondisi dan keadaan yang sesungguhnya kehidupan keluarga orang kusta tadi. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari berkat doa dan penyembahan membuat orang kusta terbebas dari penyakit kusta. Mungkin kita ada kusta-kusta yang lain, tidak seperti kustanya mereka, tapi percayalah, ada kuasa penyembahan. Ketika kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran, Allah berkenan akan penyembahan itu, dan Allah mendengar doa Bapak Ibu Saudara. Apapun yang saudara doakan, apapun yang saudara pohonkan kepada Tuhan, nyatakanlah segala keinginan hatimu dengan permohonan dan ucapan syukur kepada Allah. Maka Allah akan mendengarkan doamu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kemuliaan bagi Bapa di surga. Bila damai sejahtera Allah mengalir kepada setiap kami yang mendengar firman. Mungkin saat ini kami yang mendengar firman ada banyak kusta di dalam kehidupan kami. Mungkin ada penyakit yang lain yang lebih daripada kusta. Kami percaya Engkau sanggup menyembuhkan, Engkau sanggup mentahirkan, kuasa darah-Mu menguduskan, kuasa kebenaran-Mu menyucikan, dan kuasa pilur-pilur-Mu menyembuhkan. Apapun bentuk penyakitnya, apapun masalahnya, Engkau yang menjadi sumber jawaban bagi setiap masalah kami. Bapa di surga, kami berdoa teman-teman kami, saudara kami yang hari ini mendengar kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman menjadi nyata bagi setiap para pendengar Tuhan. Terima kasih Bapak, kalau Engkau menyembuhkan orang sakit kusta, Engkau juga sanggup menyembuhkan sakit-sakit yang lainnya. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.